Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Xialing berkata, berapa sih uang yang kau punya saat ini? Kurasa dengan menjual perusahaanmu juga masih belum cukup. Aku harap kau berhenti bermimpi. Bos Fan berkata, sebulan itu cukup lama. Karena kan itu Xiaoke kan nunjukin satu tuh. Xiaoke berkata, 1 hari. Si Bos Fan menambahkan, Tuan Xiao, aku berterima kasih banyak kepadamu karena kau telah mengobatiku. 1 hari kurasa nggak masalah. 1 hari? Sombong sekali. Aku jadi penasaran bagaimana caramu untuk mendapatkan uang dalam sekejap. Dan akhirnya mereka pun pergi nih. Si Dragon berkata, Bos, aku rasa kau galau hari ini. Gimana kalau kita bersantai sejenak? Mereka pergi nih ke sebuah tempat. Waduh, selamat datang di VVIP. Apa tempat ini cocok untukku? Aku masih mahasiswa. Dragon membalas, tenang aja, kau perlu belajar di sini. Ternyata mereka di tempat pijit nih. Gimana bos? Apa kau merasa nyaman? Kakiku yang merasa nyaman. Waduh, tangannya. Lihat tangannya deh. Waduh, ngejim kayaknya nih si tukang pijit. Dia berkata, cara seperti ini emang terbukti ampuh untuk membuat kenyamanan. Anak muda, kau terlihat banyak masalah. Apa yang membuatmu seperti ini? Aku akan memperlakukanmu dengan baik di sini. Hentikan, aku mau ganti. Bos, dia adalah tukang pijit profesional. Nggak ada yang lebih hebat dari dia. Aduh, apa bahasaku terdengar kacau? Atau aku yang salah dengar? Yang aku inginkan adalah, bos, kau harus membuat keputusan untuk kita. Jika tidak, kita kacau. Kacau? Apa maksudmu? Dragon menjawab, apa yang terjadi loh? Di mana Tiger? Tiger berkata, kita bertemu dengan beberapa orang di lantai 8. Aku pikir mereka curang. Mereka ingin bertarung, tapi terlalu banyak orang. Kita nggak bisa melawan. Apa? Ayo kita pergi dan beri mereka pelajaran. Xiaoke berkata, tunggu, jangan gegabah, dengarkan aku. Dragon membalas, enggak, aku nggak akan mendengarkanmu. Jangan mengkhawatirkan kami. Leopard, ayo. Tapi dia kesandung nih gara-gara masih di air. Tapi Xiaoke menahannya dengan kakinya. Karena kau ikut denganku, jadi kau harus ikut dengan aturanku. Leopard, pimpin jalan. Dan akhirnya mereka pun pergi nih. Kita benar-benar gak salah ikut dengan orang sekarang. Mereka pun sekarang pergi nih menemui seseorang nih. Nah nih, dia bodyguardnya banyak banget cuy. Salah jalan, permisi. Tapi ditahan tuh. Hey, apa yang kau takutkan? Kita dikepung. Ditahan ternyata oleh Xiaoke. Brengsek. Loh, kemana si Tiger? Si orang ini berkata, cukup berani juga. Aku sudah menunggu kedatanganmu. Ternyata kita melihat nih, si Tiger diikat. Astaga Tiger, betapa menyedihkan sekali kondisimu. Si orang itu berkata, dia kalah 10 juta yuan di sini. Dan aku mengikat dia agar dia nggak lari. Omong kosong, itu hanya 1 juta. Orang itu membalas, kau pikir aku di sini nggak tertarik menggunakan sistem pinjaman? Waktu untuk berbicara hampir habis. Dan sebentar lagi totalnya menjadi 50 juta. Xiaoke membalas, apa-apaan kau ini? Keluar! Orang itu berkata, bagus, anak muda yang pemberani. Satu permainan untuk menentukan akhir dari semuanya. Kalau kau kalah, bayar 100 juta. Oke.
Dalam hati Schalke, sudah lama aku nggak bermain judi. Aku rasa aku bisa mencari uang tambahan untuk bayar pusat perbelanjaan senilai 3 miliar itu. Dan akhirnya mulai nih kartu dikocok. Setelah mengocok kartu ini, aku akan meletakkan kartu ini di meja. Silahkan kau pilih, Schalke berkata. Hanya ada 2 kemungkinan, besar dan kecil. Nah, silahkan. Dalam hati Schalke, terakhir kali aku berjudi dengan Yupo dengan menggunakan bantuan perspektif eye, aku berhasil menemukan di mana kelereng yang disembunyikan. Tapi aku nggak mau mengandalkan itu untuk saat ini. Karena aku menghormatimu, menghormati yang tua. Kau duluan jalan. Baiklah, kalau begitu, cepatlah. Raja judi payah. Hah? Apa-apaan kau ini? Membuatku kaget aja. Sekarang giliranmu. Oke, ini adalah kartu yang akan diambil tadi. Dalam hati Schalke itu ya. Oke, lebih besar lebih kecil. Ayo, buka, tunjukkan kartumu. Ini, baiklah, akan kutunjukkan. Saat dibuka, ternyata kartunya 3. Hah, apa ini? Kenapa bisa begitu? Tentu saja, aku lebih besar, bukan lebih kecil. Kau terlalu meremehkanku, nak. Aku udah bisa pastikan, dan kau akan kalah. Oke, kalau benar, aku akan dengan senang hati menerima kekalahan itu. Tapi bukankah sebaiknya kita lihat dulu apa kartumu? Aku udah 30 tahun di kasino, dan aku nggak pernah kalah. Akan kutunjukkan kartuku kepadamu. Saat dibuka, ternyata lebih kecil, kartunya 2. Hah, 30 tahun? Kau bercanda? Apa-apaan ini? Aku gagal. Maaf, kartuku masih lebih besar darimu. Ting, feedback nilai Shenhao 100 juta, balance 1 miliar. Kau, lepaskan dia. Oke bos. Lalu si orang itu berkata, tunggu. Schalke membalas, ada apa? Apa kau mau bermain lagi? Ayo, aku nggak percaya kau bisa menang lagi. Oke, 1 miliar. Gimana? Apa kau berani? Hah, 1 miliar? Schalke berkata, apa udah bisa kita mulai, ha? Kalau kau nggak mau menerima tantangan ini, percuma kau dijuluki Raja Judi. Oke, 1 miliar. Shenhao balance 0. Si orang itu berkata, si Raja Judi ya. Raja Judi berkata, pertama kali ada orang yang mengajakku bertaruh 1 miliar. Dan gelar rajaku nggak boleh hancur dalam sehari. Ternyata, kartu yang diambil oleh si siapa namanya? Si Raja Judi, ternyata as hati. Dalam hati Schalke, saldo Shenhao telah habis. Gagal atau sukses tergantung pada kartu ini. Lalu saat Schalke membuka kartunya, ternyata isinya adalah Ace of Spades. Jadi apa? As sekop. Jadi Schalke yang menang. Oh iya, yang bagian bingung nih, sekop itu lebih gede daripada hati ya. Jadi urutannya walaupun sama nih as nih, tapi urutannya as sekop, terus as hati, terus as keriting, terus as diamond atau wajik ya. Ya itulah. Jadi gambar yang sekop tuh yang paling kuat. Apa? Ini gak mungkin. Ting, feedback 1,2 miliar, balance 1,2 miliar. Dalam hati Schalke, dalam sekejap mata 3,6 miliar dalam sehari. Ini hanya masalah keberuntungan. Hah, gak mungkin. Lalu Schalke berkata, kalian berdua selamatkan temanmu. Hei, mau pergi begitu aja? Jangan harap. Semuanya, hentikan mereka. Pokoknya kita siap lawan. Ayo kita melihat nih, semua bodyguardnya maju dan semuanya membawa kapak. Bos, pergi dulu. Dan mereka mulai membantai para bodyguard. Serang aku kalau kalian berani. Jangan sentuh saudaraku. Hah, ini astaga, terlalu banyak orang. Ayo cepat, nggak bisa jalan. Lalu kita melihat nih, 2 orang si naga sama si dragon ditarik oleh Schalke. Ya Tuhan, aku bisa sekarat. Sepertinya hidupku akan berakhir. Lalu Schalke mulai nih membantai mereka. Bos, kau hebat sekali. Makan ini. Dan ayo kita serang mereka. Hah? Permen? Lalu mereka mulai memakannya nih. Ting, pembelian pil senilai 30 juta yuan. Tersedak. Tapi mereka tiba-tiba langsung kuat dan langsung membantai para bodyguard. Aku merasa penuh dengan kekuatan. Nih, lihatlah kekuatanku. Hei, jangan menimpaku. Hei, siapa yang ada di bawahku, ha? Aku menjadi lebih kuat. Iya, wah, aku bisa menghabisi mereka dalam sekejap. Sepertinya aku udah bisa menjadi seorang guru. Tiada tandingannya. Bos, apa benar kau memberi kami pil kuat? Bos begitu baik kepada kami. Aku tersentuh. Sekarang saatnya aku bermain. Ting, konsumsi pil Shenhao senilai 80 juta yuan. Dan si Schalke langsung memakan semuanya nih. Bos, apa yang kau lakukan? Kita lihat nih, Schalke jadi sangat kuat. Dia mengambil nih meja, what do you say? Meja buat kasino lah, meja buat taruhan ya. Dan langsung dilempar ke mereka. Tidak, jangan, ini hari ulang tahunku. Dan mereka langsung membantai para bodyguard itu. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Tunggu sebentar, aku mau buang air kecil. Dia mau kabur, tapi dengan cepat langsung dihalangi oleh Schalke. Tutup semua pintu, jangan biarkan bajingan itu kabur. Oke. Dan mereka mulai membantai para bodyguard yang tersisa. Hah, mereka semua kalah. Raja Judi, sekarang giliranmu. Schalke, akan kutunjukkan kekuatanku. Kita melihat nih, ternyata ada banyak sekali kartu di belakang jubah dari si Raja Judi. Kemampuanku ini gak ada tandingannya. Dia lompat dan langsung menyerang ke arah Schalke. Jadi kayak
dilempar-lempar gitu loh. Jadi kartunya itu serangan. Tapi dengan mudah Xiaoke menangkap kartu-kartunya. Hah? Sepertinya aku emang harus melakukannya. Dalam hati Xiaoke, apakah dia masih gak mau menyerah? Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Tiba-tiba dia bersujud. Tuan Xiao, aku mengaku kalah. Ini adalah kesalahan terbesarku. Seperti yang kau lihat, aku kurus, kecil, dan sudah tua. Biarkan aku pergi. Hah? Dan akhirnya duitnya dikasih nih. Bolehkah aku menjadikan sebuah bar sebagai jaminan? Biarkan aku bertahan hidup di usia tuaku ini. Hai, berapa banyak orang yang telah kau tipu dalam setahun ini, ha? Dan hari ini aku mewakili mereka semua. Dan akhirnya tangannya dicap tuh. Berakhir sudah kali ini. Hidupku benar-benar berakhir. Gak ada yang tersisa. Xiaoke berkata, sebentar lagi kau bisa menjadi manajer umum di Chunqiang Huayueye. Selama kau nggak melakukan kejahatan atau ilegal, kau bisa mendapatkan jabatan ini. Terima kasih atas kepercayaanmu. Akhirnya aku bisa hidup dengan tenang sampai tua nanti. Selama bertahun-tahun akhirnya. Dan akhirnya Xiaoke pun pergi nih. Dalam hati Xiaoke, hari ini aku benar-benar berterima kasih kepada mereka semua. Tanpa bantuan mereka, bisa dibayangkan betapa sulitnya bermain dengan seorang raja judi beserta pasukannya. Hei, sayang, bukankah itu Xiaoke? Apa yang dia lakukan di sini? Oh, ini si Liu Shan. Terus yang kemarin siapa dong? Sumpah, sorry guys, gue kayak ketuker nih. Ini manhwa ini banyak banget rambut pink merahnya gini. Berapa ya udah 3 atau 4 orang ya di manhwa ini? Ya intinya gitulah. Sama si belah tengah nih, si Liu Shan berkata, paling juga sedang nagih uang keamanan. Si belah tengah melanjutkan nih, Xiaoke, apa kau tahu ini wilayah siapa, ha? Liu Shan melanjutkan, sayang, biarkan aja kakekmu yang menyuruh penjaga keamanan untuk mengusirnya. Hei anjing sialan, apa maksudmu, ha? Bukankah ini area publik? Beraninya kau mengejekku? Ini adalah wilayah kakekku. Gak ada jalan untukmu kabur dari sini. Lalu tiba-tiba dia ditampar. Banyak bacot. Hah? Kau udah gila berani memukulku? Hei Xiaoke, kali ini kau pasti mati. Semuanya dengarkan aku. Siapapun yang bisa membunuh Xiaoke, aku akan kasih puluhan juta. Tapi tiba-tiba semua orangnya kabur nih. Loh, di mana orang-orang? Kita melihat nih, ternyata si yang raja judi itu kakeknya si belah tengah nih. Bobo, Bobo, B-O-B-O. Bobo, jangan takut, kakek akan membantumu. Kubrak. Hei, siapa kau? Jangan dekat-dekat denganku. Bobo, kakek hanya punya celana dalam sekarang. Kakek, tidak, ini udah berakhir. Perjudian selama ini telah membuatku menyesal. Kau janganlah ikuti jejak kakekmu ini. Kakek, kita miskin lagi sekarang. Lalu sekarang keesokan harinya nih, di plaza, ya di plaza lah yang mall itu loh. Kan mau beli mall tuh, mau beli mall 3 miliar. Gila. Si Xialing berkata, sudah tiba waktunya, tapi nggak perlu menunggunya. Dia nggak akan datang. Aku nggak yakin seorang menantu Chow bisa mendapatkan uang 3 miliar dalam sehari. Dia menikahi Xiaxin nggak bermodal sama sekali. Dia bahkan nggak punya apa-apa. Lalu sekarang Xiaoke datang nih. Apa kau mau menikah denganku setelah ini? Tapi sayangnya aku nggak mau. Bajingan, kau membuatku terkejut. Siapa juga yang mau menikah dengan orang miskin sepertimu? Hah, gimana? Apa kau udah siap untuk berlutut untuk meminta maaf karena nggak sanggup membayar? Dari awal aku nggak yakin kau bisa membayarnya. Kalian bawa ke sini. Ada uang tunai, surat, dan kartu bank. Jumlahnya 3 miliar. Hah, Xiaoke, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Xiaoke membalas, menurutku itu sedikit. Gak mungkin, ini mustahil. Ini pasti uang palsu. Ting, Shenhao 1,1 miliar, balance 0. Wah, sangatlah mudah bagiku untuk melihat mana uang asli atau palsu. Permisi, aku akan menghitung untuk melihat total semuanya. Oke, aku udah menghitung semuanya. Totalnya semua benar adalah 3 miliar. Xiaoke berkata, sepupu, sepertinya hatimu sedang gelap. Apakah kau bisa membayar sepenuhnya dengan uangmu tanpa uang pinjaman dari orang lain? Xialing berkata, Tuan Fan, aku bisa bayar lebih dari itu, asalkan kau nggak menjual sedikit pun asetmu kepada Xiaoke. Aku akan bayar berapapun kau minta. Oh, lebih besar? Oh iya, tapi ditahan nih oleh Van Ren. Van Ren berkata, ayah, tolonglah, jadilah penjual yang baik. Tuan Chow sudah sangat baik dengan keluarga Van. Nona Chow, maafkan aku. Ayahnya nangis, Cok. Xiaoke, kau berani sekali untuk tidak mematuhi keluarga Chow. Aku janji akan buat hidupmu lebih buruk lagi. Oke, hati-hati di jalan. Dan Xianglin pun pergi. Dan akhirnya ini nih surat tanda tangan untuk pembelian nih. Widih. Tuan Fan berkata,
Pusat perbelanjaan ini nggak hanya meliputi tanah dan bangunan, tapi juga ada banyak toko di dalamnya. Dan Tuan Xiao berhak mengoperasikan semua ini. Xiaoke merespon, terima kasih, jangan khawatir. Tuan Fan melanjutkan nih, jika ada sesuatu yang nggak kau mengerti, jangan sungkan untuk bertanya kepadaku. Lalu ini Casin ternyata nih, dia ketemu sama si Tuan Fan. Bos Fan, aku ingin memperpanjang kontrak. Kapan mau ditandatangani? Tuan Fan membalas, aku telah menjual aset perusahaan ini. Bicaralah dengan bos baru. Dalam hati Casin, ganti bos, jangan-jangan sepupuku. Widih, kita lihat nih, Xiaoke megang sigar, ngeri. Aku nggak pernah menyangka bisa memiliki semua ini. Aduh, kenapa rasanya seperti ini? Lalu ini sekretarisnya datang nih. Sekretarisnya berkata, bos, ada yang mau memperbarui kontrak. Apa kau mau lihat? Xiaoke membalas, biarkan dia datang kembali besok. Masih ada beberapa hal yang harus ku selesaikan hari ini. Baiklah. Oh ya, BTW siapa namamu? Namaku Tulala, sekretaris. Dalam hati Xiaoke, emang layak menjadi perusahaan besar kalau sekretarisnya aja seperti ini. Sekarang kita pergi nih ke Chialing. Ada sesuatu yang salah di Haicheng. Xiaoke berani melawanku, bahkan mengambil pusat perbelanjaan. Aku butuh bantuan. Yang ditelepon berkata, sampah. Bisa-bisanya kau kalah dengan seorang menantu. Jangan jadi aib keluarga Chow. Tunggu aku akan pergi ke Haicheng. Xiaoke bajingan. Tunggulah pembalasanku. Dia nendang mobil. Lalu ternyata itu kayaknya mobilnya Van Ren ya, ditendang tuh. Nah, si Van Ren berkata, Nona Chow, ada yang bisa dibantu? Tidak. Baiklah. Si Van Ren pun pergi. Dalam hati Van Ren, biasanya aku kalau datang ke kantor ayah gak pernah ketuk pintu. Tapi gak sopan kalau aku melakukannya sekarang. Lalu tiba-tiba, Van Ren, kenapa kau di situ? Masuklah. Lalu Van Ren masuk. Hah, bagaimana kau bisa tahu kalau aku ada di luar? Xiaoke menjawab, aku dengar ada orang di luar. Lah, tapi bagaimana kau tahu kalau itu adalah aku? Dalam hati Xiaoke, sepertinya ini karena aku terlalu banyak makan pil kemarin. Aku nggak hanya menjadi lebih kuat, tapi aku juga bisa melihat di sekitar. Ini, coba lihatlah ini. Si Van Ren mengeluarkan sebuah kalung nih. Xiaoke berkata, kau suruh aku membelinya? Aku nggak suka itu. Hei, ngomong apa kau? Ini bonus. Kemarin aku lupa memberikannya. Kau serius? Ini dari keluarga Van. Kenapa bahannya seperti dari gelas pecah? Hah? Gelas pecah kau bilang? Ini berlian termahal di dunia. Harganya lebih dari 300 juta. Dalam hati Xiaoke, nggak heran kenapa nilai Shen Hao kemarin nggak seperti biasanya. Ternyata ini alasannya. Van Ren berkata, kenapa kau nggak terkejut sama sekali? Xiaoke merespon, terkejut. Sangat terkejut. Hah? Tapi kenapa kau nggak bereaksi? Jika tidak, aku bisa membawa kembali kalung itu. Wah. Yaudah, aku duluan. Aku akan menelponmu jika ada sesuatu hal. Oh iya, keluarga Van sangat berterima kasih padamu. Itu sih ekspresi palsu yang kau buat-buat. Taruh di depannya ya, ditukar. Ini cantik sekali. Dalam hati Xiaoke, aku akan berikan ini kepada Casin saat dia datang ke sini untuk memperpanjang kontrak. Dia pasti akan sangat bahagia. Lalu Chow Chow muncul nih. Chow Chow berkata, apa kau udah merasa tak marah lagi dengannya? Apa kau nggak mau memperjelas kesalahpahaman ini dengannya? Iya. Ini mungkin hanya salah paham. Aku harus memperjelas semua ini. Pulanglah. Dan Xiaoke pun pulang nih. Dia ke rumah. Sepertinya makan mie instan lagi hari ini. Menyedihkan. Seperti nggak ada makanan lain. Tapi saat masuk, apa? Kita lihat nih. Ada makanan di meja. Kau sudah kembali. Silakan makan. Ternyata Lan masakin buat si Xiaoke. Dalam hati Xiaoke, aku pikir Casin yang nyiapin masakannya. Lan berkata, mau coba ini atau ini? Sayang, kau pasti capek kan kerja di luar seharian. Aku sengaja masak untukmu. Kau harus cobain. Terima kasih banyak Nona Tau. Tapi maaf sebelumnya. Jangan panggil sayang. Aku udah punya istri. Istrimu udah sama orang lain. Kenapa sih? Masih aja kau berharap padanya? Xiaoke membalas. Gak seharusnya kau ikut campur dengan urusan keluargaku. Pulanglah. Lalu si Lan ngambil tasnya nih. Pria brengsek. Gak tahu terima kasih. Tapi saat jalan, tiba-tiba dia kepleset nih. Dan dia jatuh. Aduh, sakit. Hei, apa kau baik-baik aja? Pergi, bukan urusanmu. Xiaoke berkata, maaf jika sebelumnya aku terlalu kasar. Kau, ini tanganmu. Ini gak apa-apa. Sini, biar ku lihat. Kenapa bisa seperti ini? Aku belum pernah memasak. Aku gak menyangka saat goreng ikan bisa memercikan minyak. Aku rasa aku kurang hati-hati. Ya udah, tunggu sebentar. Aku akan memberimu obat. Dalam hati Xiaoke, aku paling gak bisa jika harus membiarkan orang begitu saja. Xiaoke berkata, duduklah, aku akan mengambilkan obat untukmu. Ciao. Apa-apaan kau ini? Aku capek, mau istirahat. Xiaoke membalas, perasaan aku jarang-jarang memanggilmu. Ciao merespon, semakin sering kau bertransaksi, itu sama aja dengan kau memanggilku. Nah ini Xiaoke ngomong ke Ciao, tapi yang bales si Lan, karena kan Lan gak bisa lihat si Ciao.
aku tidur di gudang es selama 3 tahun. Dan kita kan emang baru aja ketemu. Bisa-bisanya kau bilang begitu. Lalu nih Xiaoke berbisik nih, Cao Cao, boleh kan aku bicara denganmu sebentar aja? Gak perlu kau seperti itu. Aku itu berada di dalam hatimu. Jadi aku bisa tahu apa aja yang kau katakan dalam hati. Oke, berikan aku pil kecantikan, akan kubayar nanti. Melihat itu Lan bingung. Xiaoke, kenapa kau bicara sendiri? Apa kau sudah gila? Enggak, aku... Lalu Cao Cao berkata, aku gak mendengar apa-apa yang kau katakan. Aku gak dengar, biarkan aku pergi. Tolonglah, kali ini aja, berikan pada aku. Hei, lepaskan aku. Oke, aku akan berikan padamu. Tapi kau harus ingat, nilaimu saat ini adalah 0. Jika feedbackmu bulan ini gak cukup untuk membayar obat ini, kau harus terima akibatnya. Lalu tiba-tiba si Xiaoke langsung hilang nih. Loh, kau kemana? Dalam hati Cao Cao, brengsek, lihatlah pembalasanku. Dan si Xiaoke langsung nih ngambil obatnya dan dikasih ke Lan. Ini adalah krim kecantikan terbaik, bisa menghilangkan noda dengan sangat cepat dan sempurna. Ting, pembelian kecantikan bernilai 10 juta. Saat ini minus 10 juta. Dalam hati Xiaoke, anjing, mahal banget cok. Dalam hati Cao Cao, berani main-main denganku. Sengaja aku tambahkan angka 0 di belakang. Sengaja aku tambahkan angka 0 di belakang harga. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!